Selamat siang teman-teman semua. Salam sehat dan salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun berada ya, yang kebetulan nonton video perbaikan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini dapatnya ini colokan. Ini semacam power conditioner. Mereknya Monster Power ya. Tipenya HTS 1600. Ini desainnya in USA tapi bikinnya di China. Ini colokan itu semacam conditioner. 8 colokan, ada 8 colokan. Ini juga untuk itu ada untuk penahan petir segala macam, untuk equipment audio yang serius ya, untuk melindungi audio kita, peralatan audio kita dari yaitu petir segala macam, lonjakan listrik yang nggak normal. Jadi ini dia ada tuh, menurut yang jualnya itu ini mati total ya. Jadi dia ada 5 layar di sini, ada 1 layar LCD, terus dia punya ada ground wiring. Kalau ada masalah dia akan muncul warna ini, power, green power on, abnormal voltage, sama protection on nih. Ya. Jadi masing-masing di sini sudah dikasih tahu skemanya aja, skema secara garis besarnya. Kalau dia punya skematik detailnya nggak dapat ya. Jadi untuk itu kita coba ya, nyalain dulu. Seperti biasa, ini kebetulan ini masih pakai colokan jenis USA ini. Nah, seperti biasa, saya selalu ini ya, pakai ini ya, pengaman. Ya, kita lihat bersama-sama. Lihat, oke, saya onin. Dan dia punya ini berapa ya? Oke, belum ada. Jadi saya akan onin, coba lihat apa aja yang nyala nih. 1, 2, 3. Tuh protection kedap-kedip. Ini ya on sedikit sebentar, tapi udah nggak ada lagi. Berarti ini mati total, benerin. Layar pun nggak nyala. Ya, jadi ini ada masalah. Dan pemakaian wattnya ini 1,7 watt dan kondisi standby gini ya. Oke, ada tanda-tanda kehidupan ya. Dan ini juga nggak ada apa itu, tuh nggak ada listrik ya. Ya. Oke, kita lihat, buka tuh, lihat bagaimana bentuknya ya, kita lihat bersama. Dan saya akan pause dulu karena buka skrupnya, ada beberapa skrup. Dan totalnya ada 11 skrup ya semuanya. Yang bentuknya kecil kayak ini, skrupnya ini. Itu diamankan dulu. Oke. Dan kita lihat kondisi dalamnya bentuknya kayak mana. Oke, coba lihat. Oke. Nah, ini skemanya nih. Jadi masuk, dia ada semacam, dia namain T2 entry mode control logic. Ada ininya, suppressornya, kemudian dia punya IC microprocessor control yang pasti untuk layarnya nih. Baru didistribusikan ke 3 ini. Oke, nah ini bentuk dan penampakannya ya. Nah ini tuh, dia pakai ferrit ini di itu. Ini juga ferrit 2 biji nih.
relaynya 2 sesuai dengan yang di itu instruksikan ya. Jadi jalur masuknya ini 2 sama ground langsung. Ini sepertinya ini sudah pernah diperbaiki ini. Ini skrupnya 1, 2, 3, 4 nggak ada, jadi hanya tersisa 2. Dan ini juga udah dicabut kelihatannya ya, udah dicabut. Dan di sini ada jorok banget, tuh lihat. Kita buka, lihat aja bagaimana bentuknya. Karena ini nggak bisa nyala sama sekali, pertama pastikan dulu itu listriknya masuk. Dan dia selalu ya, kalau di sini line berarti dia punya fasanya ini. Dia samain kodenya. Untuk yang biru itu ada netral ya. Jadi saya juga ikutin ininya, alurnya itu. Saya nyalakan, coba lihat dia masuk nggak. Ini udah ini tuh nyala ya. Kalau sekali nyala ini sausnya ada ini. Kalau yang bagusnya sausnya di sini juga ada ini. Nah, ternyata nggak ada ya. Nih, tapi di sini ada. Ya. Coba lihat dia punya ini. Coba lihat AC-nya apa ya, 230. Groundnya sama 230. Dan di rumah saya terus ada groundnya, jadi ini berfungsi bagus. Jadi ini sampai di mananya. Di sini bisa, kemungkinan ini area sini harus kita pelajari dulu nih. Belum sampai sini ya. Saya akan coba buka dulu, lihat. Dan di sini kelihatan jorok banget ini. Kemungkinan ini rusak di sini atau di mana, diodanya atau gimana, kita periksa dulu. Dan ini terlihat ada cabut dulu. Paling aman gini dicabut dulu. Jadi kita lihat di sini ada transistor, ini kelihatannya kecil. Transistor ini 7 kaki, biasanya IC PWM kali itu ya. Nah sini 1. Regulator LM317T regulator ini. Jadi ini pasti gunanya untuk dipakai di mikroprosesornya ini nih, untuk layar depan. Dan di sini PWM-nya tipenya LNK 305PN. Ya. Dan kalau diperhatikan lebih serius lagi, ini kelihatannya pernah dicopot ini. Ini dan udah pastilah pernah dicopot, dibongkar, karena ini skrupnya aja udah hilang 4 di sini ya. Oke, jadi akan saya bongkar semua, ambil ini, keluarin dulu, tinggal ini, baru nanti diperiksa, lihat di belakangnya apa yang ini saya coba cabut dulu. Ini on off nya. Ini kelihatannya enak, cara kerjanya enak. Atau ada, sebelum dibongkar periksa dulu dia punya dioda. Kalau dengan kondisi kayak gini biasanya diodanya ya
diodanya putus atau gimana. Nah, untuk itu biasanya saya bisa pakai ya mode ini, mode dioda, atau dengan cara ini. Biasa saya pakai cara ini untuk cara cepatnya ya, di ground ini. Jadi saya taruh di ground untuk cari kalau ada yang bocor diodanya, biasanya akan bunyi kit gitu. Nih satu udah tuh bunyi ya, ini udah bunyi kencang, ini bunyi, tapi ini ada di area ini LM317 ini. Mungkin pengaruh kakinya gimana nanti harus dilihatin. Tapi umumnya ini cara periksa ini juga cukup efektif. Kayak gini kan nggak ada hubungan tuh sama sekali. Tuh. Ya, ini juga. Kalau yang ini enggak tuh. Jadi saya pastikan ini masih bagus. Ya. Pastikan ini dua ini pasti bagus. Oke. Nah, ini tuh, jadi pertanyaan ini yang kecil-kecil nih. Tuh. Oke, akan saya buka semua, baru nanti di itu sambil saya ambilin dulu ini obengnya. Ini 6 skrup ini nih. Tuh. Jadi tinggal liatin dia sepasang. Ini yang pertama, ini sepasang, ini di sini, ini di sini. Jadi ini 3. Oh bukan 4, 2, 4. Dan ini dia punya ini ya, gampang untuk diingat itu, karena coklat dan biru. Jadi coklatnya fasa atau line, kalau birunya netral. Groundnya seperti biasa hijau kuning. Jadi begini 1, 2, 3. Oke. Dan ini yang dicabut sudah, dan ini juga dicabut. Ya, tinggal ini doang. Oke, skrupnya tinggal 2, harusnya ada 6. Nah, tuh. Nah, ini penampakannya nih. Oh. Tuh, udah pernah diperbaiki. Ini nggak tahu ini aslinya atau gimana. Ya. Celakanya ini nggak cari-cari ininya nggak ketemu. Cari dia punya servis manualnya nggak ketemu. Ya, soalnya barang ini bagus banget, cuma ya kalau nanti nggak bisa di ini juga sama, percuma. Menurut saya sih ini pasti pakai gaya cowboy ini untuk ini. Jadi ini di jumperan punya beneran punya dia atau enggak. Ini sampai jebol nih kelihatannya nih. Ya, langkah pertama saya akan periksa dulu dia punya ini.
ya. Ini pun udah diganti, benaran punya atau enggak saya nggak tahu, aslinya atau enggak saya nggak ngerti deh. Hanya 4,7 450 volt. Dan di sini masing-masing ada apa ini, semacam fuse, thermofuse ya, 15 ampere tapi 125 volt. Ini kalau udah Amerika nih, seharusnya ini nggak boleh dipakai. Biasanya harus 250 volt punya nih. Ini kalau mau bagus nih harusnya diganti nih. Tapi ini kan dilacak dulu. Kalau ininya masih oke, relaynya 250 volt. Oke. Ya menurut saya ini juga pengaruh karena ini lainnya ke sini pakai kapasitor MPE 275 volt ini masih oke nih. Ini kelihatannya bukan double layer biasa punya. Oke, disingkirkan dulu nih. Nah, ini udah dilepas ya. Dan ini di belakangnya itu disambung kayak gini. Ini kayaknya sih udah dimodif nih. Ini ada untuk kemungkinan besar IC-nya juga udah terdampak nih. Bisa rusak kemungkinan besar ya. Dan kalau udah sampai gini ya nggak ada obatnya udah. Paling saya akan kembalikan ke posisi semula. Jadi ini dia ininya KSP 44 ini. Ya benar, KSP 44. Yang ini RNK 305PN. Ini IC PWM ini. Umumnya 304 5 agak jarang ya. 306 kebanyakan pakai ini. Nah di sini coba kita ngukur pakai ini ya. Pakai diode. Nah ini dulu nih. Ini 4,7, kalau di ini 8,9 ya. Ini masih bagus kelihatannya. Ya. Kemudian yang ini 5047 terbaca 46 tuh ya, masih bagus kelihatannya. Nah cuma nih kaki 3 ini transistor ini dia ini di jumper ke ini, ke minus ini sebagai penambah ininya atau gimana, atau nanti saya akan kembalikan ke posisi semua. Dan kelihatannya kalau lihat dari bentuknya gini sepertinya masih aslinya ini ya, baik dia punya elko-nya itu, kapasitor ini elektrolit. Oke. Ya ini berapa? Nggak kebaca, coba kalau diukur berapa. Berarti ini kemungkinan 113, berarti ini mungkin 100 punya tuh. Nah, tinggal RM nya ini ya, nanti saya akan coba di ini yang penting ini dulu nih, ini dicabut dulu. Ini pasti tambahan punya dia, tambahan sendiri itu lihat, ditambahkan. Dan ini nih dikasih ini, dia ada ini VR nya ini untuk ngatur dia punya ini kali, kakinya kemana, ke regulator nggak ya, kakinya ke regulator dia.
dia solder satu R ke kaki ini VR-nya itu, masuk ke regulator. Nanti saya coba diperiksa juga, lihat kondisinya masih bagus atau enggak ya. Yang jelas tadi ini oke. Kalau ini pakai model ini ada ya jalan sebelahnya tuh, kayaknya short ini, atau pengaruh kakinya ini kayaknya ini untuk kaki tengah ya, kaki tengah sama ini ya, mungkin ini pengaruh ininya regulatornya, tapi saya akan lihat dulu. Dan ini dikasih satu jumper ke sini tuh dia. Oh, sebagai penguat kelihatannya ini dia punya ini lepas kali itu. Oh ya tuh lepas, jadi ini jadi sebagai penguat aja. Ini kalau ini sih nggak ada masalah. Oke, dan ini diputusin ini ya, jadi R ini langsung disambung. Nah, untuk ini saya akan kembalikan ke posisi semula ya, lihat kondisinya bagaimana. Jadi ini nanti yang diputus, nah saya akan sambung kembali, dan ini saya akan coba periksa ini ada masih bagus nggak dia punya KSP itu PNP ya, transistor biasa ya, transistor biasa katanya. Harus cari dulu di itu datanya itu. Sementara ini ditunda dulu. Jadi di sini sudah diputus ini jalur ke dioda ini nih. Pantas tadi itu mengukur bunyi itu sepertinya ada di sini masalahnya nih. Jadi saya akan perhatikan di sini. Di sini dulu. Oke. Nah, dia punya TR yang ini udah saya lepas ya. Dan akan langsung dicoba lihat. Ya, KSP 44. Ini berupa TR biasa PNP. Dan saya coba pakai ini biar cepat. Bagus nggak? Langsung ketahuan berarti masih bagus lah. Jadi ini masih bagus. Kalau dia jelek dia akan itu muncul. Ini HFE nya semua ketahuan ya. Di kaki yang ini E, 2 nya itu B, C ya, 1, 2, 3 tuh. Satunya itu E, B sama C kolektor ini 1, 2, 3 nih untuk ini 1, 2, 3. Oh. Coba lagi. Oh, langsung. Oke. Berarti ini masih bagus. Satu kandidat kerusakan sudah ketemu, enggak masalah. Harus cari yang lain. Nah, untuk yang lain bisa dengan cara ini. Lihat diodanya gimana. Lihat diodanya. Oke. Tuh, masih bagus, nggak apa-apa. Ya. Tadi yang ini 2, 3. Oke, ini masih bagus nih. Harusnya masih bagus. Ini mungkin pengaruh dia punya kaki ini, kaki regulatornya. Terus diperiksa lagi. Yang jelas satu udah tidak bermasalah.
Oke, yang ini dia punya ya semua tanda negatifnya ada ini, ada kode ini tanda negatif. Jadi coba aja langsung. Jadi cara cepat begini. Kalau ini diperiksa, ini juga bisa untuk ini multifungsi ini semua. Ya, tinggal di ini ya, 1 sama 2. Di ini dulu, sorry. Harusnya nggak ada masalah ya. Coba lihat dia HFE-nya berapa. Tuh ISR-nya berapa. Tuh kapasitor 46,37 kok, jadi kurang lebih sama yang tadi dia ngukur di ini. Berarti ini kapasitor ini masih bagus. Ya. Ini masih bagus. Oke. Nah, yang ini kalau yang ini copot dulu. Jadi dia di jumper ini sama yang tukang servis sebelumnya ini, dia di jumper. Jadi kaki min itu di ini, di kaki 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 pertama. Jadi begini. Nah, di sini diputusin nih sama dia. Tapi sebenarnya kalau untuk di ininya ya sama aja sih. Tapi ini dia tidak melalui ini. Soalnya kaki ini ya yang benar kaki ini melalui ini dulu. Dia udah 14 ini. Masih bagus nggak? Masih bagus nih. Nah, di sini harus dibuka untuk dilihat. Dan ini C17 sudah cabut. Nah, nggak kebaca, ini 100 kayaknya nih. Ini udah terkelupas. Ya, 100 UF ini. 100 UF berapa volt? Ya, kalau pasangnya 50 seharusnya 50, beda jauh. Nah, di sini berapa? Ya, 104, 103. Ini masih bagus lagi. Oke. Jadi ini pengaruhnya ke IC PWM-nya nih. Tuh, IC PWM-nya. Di sini semua. Dan satu lagi LM-nya tuh.
Ini coba dikeluarin untuk diukur elko-nya. Kalau ngukur kayak gini dia berapa nih? 50 1 mikro ya, masih bagus nih. Terus kalau pakai ini ada ISR nya 2,29, masih oke ya. Oke, dibalikin dulu. Nah, ini 3 dioda yang kalau diukur secara ini tersambung dia seolah-olah rusak. Saya akan periksain. Ini 6 5 6 7 ini nggak boleh jalan. Oke. Ini kelihatannya ini udah bermasalah nih, satu ini. Kalau ini 89 ini udah bermasalah karena udah saya lusin ini. Oh ya, ini masih bagus. Ini oke, ini juga kelihatan bagus. Oke, bagus. Oke, bagus, semua bagus. Jadi saya udah copotin kakinya ini untuk ngukurnya supaya kelihatan ini nggak nyambung ke kaki regulator ini, dan dia punya diodanya semua masih bagus. Untuk ini apa ini? Ini R-nya apa nih? Kode R-nya berapa? Nah, ini R ini saya keluarin, ternyata dia di ini ya, di seri ini. Jadi nggak ketahuan berapa nilai aslinya berapa ini. Ini agak repot ini kalau udah sampai segini. Kalau udah sampai tahap gini repot jadinya. Apalagi tidak ada ininya, servis manual aslinya. Jadi kalau mau kembalikan ke posisi semulanya kelihatannya agak susah. Tapi saya akan coba untuk di ini. Saya tetap berusaha dulu nih. Jadi langkah pertama saya akan kembalikan semua dulu. Nanti ini saya copot juga. Saya periksa dia punya ininya, regulatornya. Begitu. Lihat kondisinya bagaimana. Kalau untuk dioda udah bagus semua, nggak ada yang rusak. elko-nya juga bagus, cuma R itu jangan rusak lah, kembalikan ke posisinya semula. Nah, ini kelihatannya kalau udah sampai di rombak kayak gini, kemungkinan besar udah pasti ada yang rusak ini. Udah coba aja. Nah ini RM317 nya udah saya copot ya. Ini coba diukur aja. Ini biasanya ini di sini terbaca sebagai Zener ya. Nah, AK 6,27 volt. Saya ada RM317 yang baru. Nanti kita buktikan bahwa ini masih bagus. AK Zener dia 6,7. Nih sama.
tuh 3, ini 3,2 AK juga, bedanya voltnya doang itu terlalu jauh bedanya. Saya coba yang lain, itu ini baru nih. Kebetulan nih LM ini sangat sering dipakai, jadi stok ada. Coba ya, coba yang lain nih, LM nya 3,2 volt AK Jenar 3,2. Jadi yang baru ini 3,2, ini mungkin voltasenya ini gedean 6,2 ya. Saya coba diganti aja, ini barang murah, stok juga ada. Oke, ini kebetulan cari-cari di stok ketemu ada RNK 305 PM nya itu, jadi saya sekalian ganti aja lah daripada bongkar ini, balik bongkarnya. Oke, jadi ini kaki 7 persis sama, saya akan cabut pakai ini biar cepat ini, dan ini pun hasilnya nanti akan rapi ya. Dan ini pasti cuma harus betul-betul ini, dan kelihatannya ini terlalu, nah udah lumer bersih. Ini harus betul-betul bersih supaya cabut top keluar langsung tuh. Nah. Bersih kan. Dan ini kaki yang terakhir ini. Oke. Lihat ya. Dia langsung keluar. Ya, langsung keluar tuh. Ya. Good. Dan ini karena IC nggak bisa bisa diukur, jadi tinggal ganti aja. Nah, ini tuh tandanya ini di sebelah. Oke. Oke, sudah benar, kodenya udah oke. Disolder kembali ya. Ini yang lakukan servis sebelumnya, ini kelihatan orangnya. Nah, ini Toledor ya, sampai ini pun sampai copot ininya, lepas dia punya ini, jadi mau harus di ini. Oke, sebisanya aja, habis itu nanti dipasang, dicoba. Oke. Ternyata cari-cari ada ini KSP nya ada ini 44, coba ya, yang baru sama yang lama bedanya di mana. Ini yang lama punya
masih kondisi masih bagus sih. EBC 137 646 6,2. Nah, ini yang baru EBC ya 123, EBC 6,2, ini hampir sama kurang lebih ya. Tuh, jadi ini nggak perlu diganti, masih bagus. Oke. Satu hal lagi, ini kelihatannya ini ada satu R ini, R41 ini. Menurut saya dia modif di area sini tadi itu dipakai R nih. Ini kalau lihat 202 saya 2 kilo ya. Dia pakaiin kayaknya 1 kiloan. Jadi dipatenin di sini. Jadi nggak pakai diputar lagi. Nah, pasti ini sih ada satu R ini. Cuma R-nya nggak tahu berapa besar ini masalahnya. Jadi sementara saya akan kosongkan. Biasanya ada 1C 1R kayak sini ya. Paling-paling kalau mau ikutin ya ikutin angka ini aja nih, C4 R39 ini. Dan saya akan cariin nanti, lihat stok ada nggak. Nah, diukur berapa ya R-nya. Dua kilo kok tanggung banget ya, nanti lihat aja, saya balikin dulu. Nah, ini bentuk finishnya nih. Jadi ini saya jumper kembali, yang sebelumnya diputus di sini saya pasang kembali dengan satu kawat jumper, dan di sini tadi ada satu resistor terukur 2,3 saya pasang ini sini. Karena ini di sini terukur hanya sekitar 2 kilo, mungkin 1,8 punya itu gimana. Jadi sementara pasangin dulu, lihat kondisinya bagaimana. Nah, regulatornya diganti yang baru. Ini PWM juga diganti yang baru, cuma mereknya beda ya, tipe yang sama, pabrik pembuatnya beda. Yang lain saya ngukur kayak gini masih bagus, saya biarkan. Dan beberapa titik solder terlihat agak retak, saya kasih ini nih pakai 0,4 punya nih ya. Oke, saya gitu aja. Saya akan pasang kembali, baru kita coba lihat bersama dia punya hasilnya ya. Ya, setelah diteliti dia diteropong dengan seksama, ternyata ini banyak sekali yang retak di sini. Kayak sini retak nih. Lihat nggak ya? Tuh retak. Sini retak. Nah, itu mungkin yang tadi kedap-kedip itu. Ini sambungannya enggak, jadi semua akan dikasih timah lagi. Kebetulan ini nggak banyak, hanya sebentar aja nih. Jadi selama penyodelan ini ternyata ketemu satu hal lagi. Ini di jumper lagi ini. Soalnya ini nggak boleh tersambung. Di sini disambungin. Nah, ini kabel ini langsung larinya ke kaki ini, ke kaki ini. Ini. Jadi langsung masuk ke on off dia dong. Jadi on off-nya ini dia langsung di sini, seharusnya nggak boleh ini. Harusnya ini ada kaki ininya, ada kaki ini, kapasitor ini ya. Jadi ini kaki kapasitor langsung disambungin. Jadi kapasitor ini setelah disambung kayak seperti ini ya, jadi tidak berfungsi lagi ini ya. Jadi nggak ada ploteknya nih, akan dikembalikan ke posisi semula. Karena sudah dibongkar, mau tak mau saya coba buka untuk lihat kondisi dalamnya ada apa nih, layarnya ini ya, sekalian aja nanti disikat sedikit, bersihin. Nih penampakannya ya. Jadi skrupnya ini kayaknya sepertinya punya salah satu di sini kali, dipindahin, dipakaikan ke situ. Nah,
Dan ini itu penampakannya itu. Nah, coba ada apa? Kelihatannya nggak ada apa-apa, hanya satu layar LCD. Terus apa lagi ya? Beberapa R dan satu ini. Oh, ada 4. Tipe apa ya? Ini double layer ini. Jadi kemungkinan nggak bahkan ada masalah nih. Ini buatan Thailand, letak di Taiwan tapi di itunya disebutin made in China atau mana benar. Mungkin ini boardnya ini buat di sono. Saya rasa ini kelihatannya sih ini nggak bermasalah. Ini double layer ini. Jadi ini bisa dicabut ini. Sementara nggak usah diganggu gugat lah. Oke. Biar tahu aja. Jadi bentuknya kayak gini aja. Tuh. Nah. Ini kotor banget ini. Kayaknya harus dibersihkan dulu. Habis di solder nih. Nah, ini udah dibersihin ya. Jadi ini warna hijau, biru, merah, hijau. Jadi groundnya warna hijau, wiring oke-nya warna hijau. Jadi green power on-nya itu warna biru kalau itu. Kalau up normalnya biasa warna, kalau ada masalah selalu merah. Dan protection on-nya itu warna hijau. Ya. Dan ini akriliknya ini. Bukan ini akrilik. Pasang kembali. Oke, jadi ini udah selesai. Finisannya dipasangkan kembali. Lihat kondisinya ada perubahan nggak? Yang jelas dia punya di sininya ini ya ada 2 digabung di sini. Lupa ini saya copot semua. Ya, ini pasti ini udah dicamper punya ini. Bukan terus di sini dipotong. Saya kembalikan ke posisinya dan yang tadi itu di ini ada 1 ini tadi disambung. Jadi ini seolah-olah dia punya 1 C ini nggak dipakai. Jadi saya kembalikan ke posisinya. Jadi C ini dipakai. Ya. Jadi ada ininya. Ada protectnya sesuai dengan yang diperuntukkan ya, sesuai dengan buatnya. Cuma yang di sini sama sini ini nggak kelihatannya memang aslinya tidak dipasang. Kalau lihat dia punya ini ya, dia punya semacam lem. Satu hal lagi yang di sini nggak ada, jadi perkiraan aja. Jadi di sini terukur dua ini sekitar 2 kilo 1,9. Ini karena 2,2 jadi ya saya langsung pasangin aja. Lihat kondisinya gimana. Dan kalaupun nanti terjadi jalurnya nggak benar, dia akan bunyi di sini nih. Ada ininya. Ada protectnya. Jadi kita lihat ya. Pasang balik. Ini sangat simpel, ada 7 ya. 5 6 sorry. 1 2 3 4 5 6. Cuma yang tadi dapatnya hanya 2 doang. Yang penting nempel aja dulu. Yang penting nempel dulu. Kalau misalnya ini bisa, udah ini mudah-mudahan bisa ya, tapi nggak dijamin karena udah diobrak-abrik ini. Takutnya yang paling takutin ini nih, dia punya IC controlnya itu, microchipnya itu. Kalau itu udah rusak, udah nggak bisa apa-apa lagi. Dikencangin dulu, baru ini
satu persatu di ini dikembalikan ke posisinya semula. Jadi ini gampang, nggak perlu pakai hafal nih, langsung ketahuan. Jadi ini yang coklat ini adalah fasanya, kalau di sana sebutin sebagai line. Yang birunya ada netralnya. Sebenarnya nggak perlu disambungin juga nggak ada masalah sih, ngetes dulu. Cuma karena saya lihat kebetulan IC PWM ini nggak bisa diukur ya. Kalau yang lain semua udah ukur masih oke. Cuma ininya LM317 regulator variabelnya itu voltnya itu agak tinggi, jadi saya ganti aja sekalian. Nah, kurang satu. Skrupnya kurang satu. Ini kemana? Oh, nih. Tadi taruh di situ. Itu agak gini. Kalau dia ini berfungsi dengan baik, dia akan bunyi nih, akan main ini delaynya. Dan sebelum saya juga akan pasangin ke plotek, namanya dimbol ini. Oke, udah semua. Oke, ini dan karena ini sudah ditentukan ya, saya selalu pastikan dia punya ini ada tanda merah, berarti fasanya. Jadi saya akan colok di sini, dia punya ini ya, di sini bentuknya gini. Nah, oke. Sudah hampir satu jam ini. Coba lihat ya. Ini. Dan saya mainin di sini aja. Jadi ini saya akan onin. Oke, enggak, sini aja tuh. Saya onin. Udah mulai. Tuh. Ada ya. Dan kalau nanti bermasalah dia akan merah itu. Lampunya akan nyala. Oke. Saya matiin dulu. Ini udah on. Jadi sampai dimbol untuk ini dan saya ini. Coba lihat keluar asap nggak ya? 1, 2, 3. Dan ternyata tidak ada reaksi apa-apa sama sekali. Jadi kemungkinan bisa dari IC-nya itu. Karena PWM sudah diganti, regulator sudah diganti, LM-nya, soalnya ini nggak ada masalah. Ini klik pun nggak ada, soalnya ada kliknya. Dan ini pun nggak terjadi seperti apa itu konslet itu, enggak. Jadi diam membisu 1000 bahasa. Oke. Dan saya nyatakan sementara ini belum saya coba cari lagi. Oh sorry, belum di sini belum. Oh sorry, ini belum dipasang, sorry. Ya,
belum dipasang. Jadi microprosesornya, wah, ada aja, bisa aja ya. Oke, udah dipasang semua. Coba bisa nyalakan. Nah, oke. Ini lihat, ada nggak? Sama aja, plotek abnormal ya, cuma ininya nggak ada terjadi konslet, ini nggak ada. Jadi ini jadi abnormal doh, kedap-kedip, ada yang nggak benar ya. Kemungkinan dia punya ini IC-nya, atau ini satu ini, karena ini nggak tahu ya. Yang ini, jadi saya karena ini saya ini pasangin, coba ya. Saya akan lepasin salah satu kakinya, lihat kondisinya bagaimana ya. Nah, ini udah dicabut ya. Logikanya seharusnya ini ada C, ada ini, sebenarnya ini filternya ada C, ada R, cuman nilainya nggak tahu berapa. Jadi sementara saya ini dulu kembalikan, coba lihat ada pengaruh nggak, karena tadi protek ya. Oke, dikunci yang kencang dulu nih. Jadi dia plotek ini, jadi ada arus yang nggak normal. Oh, sorry, kencangin dulu. Oke. Ini dipasangin on off nya, dan ini oke. Coba lagi, jadi ini itu, lihat, tetap langsung lebih bagus. Tadi kalau tadi kedap-kedip, kalau ini langsung abnormal voltage ya. Jadi ini udah plotek di sini, dan ini seharusnya bisa ada klik. Kalau nggak ada, berarti di sini juga nggak ada apinya, nggak ada listriknya ya. Mana ya, ini plusnya nih, nggak ada listrik. Kalau ini ada nih ya, oke ya. Jadi ini nggak ada, nggak tahu ininya atau gimana. Kayak ini 125 volt, sedangkan kita punya ini Thermaviosnya 125 volt. Jadi kemungkinan ini pengaruh atau gimana. Ini barang USA dibawa ke Indonesia untuk dipakai. Tuh, abnormal tuh, kedap-kedip. Voltasenya gimana? Voltasenya juga nggak ada, voltage-nya juga nggak ada. Jadi ini green power-nya nggak ada. Jadi hanya, kalau tadi sama sekali nggak ada, kedip hanya hilang ya. Kalau ini kedap-kedip nih ya. Oke, untuk saat ini hanya begini aja yang bisa saya informasikan, dan ini butuh waktu untuk cari lagi. Syukur-syukur kalau minta di websitenya dikasih dia punya skematik, sehingga lebih mempergampang kita memperbaikinya. Tapi yang jelas di sini ini udah habis,
kondisi udah bagus. Kalau untuk ini harus dicoba dikasih umpanin, tapi kalau relay jarang rusak ya. Yang saya curiga ini ya, sama ini doang nih, dua ini yang paling krusial nih. Kalau ini udah habis ya udah selesai, nggak bisa apa-apa lagi. Oke teman-teman semua, jadi dengan kondisi abnormal ini, plotek abnormal itu pemakaian sekitar hampir tuh, ini hilang, nanti dia muncul lagi. Tadi 8 volt, dah habis, sama sekali nggak ada ya. Tuh sekarang kedap-kedip lagi, jadi dia nggak konsumsi lagi. Oke, saya rasa itu aja. Ini Monster Power HTS 1600 ya ininya. Udah saya matikan dan ini dinyatakan belum berhasil untuk diperbaiki. Ini power conditioner, ini biasa dipakai sama pecandu audio yang serius ya, untuk memproteksi dia punya ini. Dan memang untuk ini lebih bisa memperbaiki kualitas audio dan videonya itu. Karena setelah di treatment kayak gini ada listrik itu murni bersih gitu, jadi nggak ganggu terhadap peralatan audio. Itu permainan yang sebagian orang yang ini ya, yang panggilannya sebutannya itu audiophile ya. Oke, saya rasa itu aja teman-teman yang bisa saya perlihatkan ya. Semoga terbantu, dan ini terus terang dia 1 jam lebih tanpa ada hasil. Paling-paling yang karena ini udah di ini ya, udah di obrak-abrik, udah dimodif, udah dipangkas jalurnya itu. Ini mau ini. Yang jelas saya udah ukur diodanya itu bagus semua. Dan ini nggak bunyi, seharusnya ini bunyi nih kalau misalnya ada masalah. Dan tapi ploteknya tetap jalannya abnormal gitu. Nah, clean power kalau udah plotek abnormal berarti clean power nggak bakal muncul. Dan ininya layarnya tidak nyala. Ini kemungkinan besar udah pasti ininya. Nah, pasti ini satu IC ini tuh lihat. Ya. Display di gitar dari microprocessor nih, logic controlnya nih. Ini kalau ini udah rusak udah percuma, nggak bisa apa-apa lagi. Paling dimanfaatkan langsung sambung ke sini aja untuk colokan doang ya. Oke, makasih teman-teman semua ya. Salam sehat dan salam sejahtera, dan mohon maaf ini terlalu panjang, dan ini pun saya udah pause play gitu. Oke, semoga bermanfaat. Dan ini gambarannya saya udah cari-cari di internet, ini nggak ada ya, belum ada ya. Ini ada banyak tapi untuk perbaikan itu belum ada, jadi saya perlihatkan ya di zoom ya. Oke, nah bentuk kayak gitu ya. Terima kasih dan selamat sore teman-teman semua. Salam sehat dan salam sejahtera buat teman-teman semua ya. Baik.